Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit tutorial bagaimana cara memelihara ikan gabus. Ini sebagaimana video yang pernah juga saya share di video sebelumnya terkait dengan cara pemeliharaan ikan gabus ataupun memanfaatkan lahan kolam nila yang sebenarnya dulu ada ini kolam nila yang kebetulan kemudian saya manfaatkan untuk peternak atau memelihara ikan gabus yang saya beli dari ukuran masih sangat-sangat kecil dulu ya. Nah, ini saya mencoba, sebenarnya sih memang ini rawatan udah agak lumayan lama, tapi alhamdulillah mungkin karena apa ya, kesibukan bekerja, akhirnya yang selayaknya pemberian makan ikan gabus ini harusnya lebih dalam satu hari itu minimal 3 kali, akhirnya terkadang cuman sekali saya kasih, ataupun mungkin kalau kebetulan sempat pulang kerja sore ya paling ya sore saya kasih lagi. Jadi dalam sehari paling 2 kali, kecuali kalau di hari Sabtu ataupun hari Minggu dan hari libur, itu yang kadang-kadang baru sempat saya kasih selama 3 kali pemberian makan, yaitu pagi, siang, dan sore. Oke, selanjutnya bagaimana cara yang saya lakukan terkait dengan beternak atau memelihara ikan gabus ini yang saya coba terapkan sendiri. Pada dasarnya ikan gabus itu dalam beternak itu tidak terlalu dianjurkan untuk memakai grojogan ya. Nah, ini kan sebenarnya ada grojogan nih, ada filter lah ya, ada grojogan yang memang saya buat sebelumnya. Itu saya persiapkan untuk ternak ikan nila gitu, karena memang ikan nila sangat membutuhkan oksigen, jadi mau tidak mau harus menggunakan grojogan lah ya gitu. Tapi kalau ikan gabus lebih bagusnya, kalau menurut orang-orang, menurut pendapat di berbagai media, itu cenderung tidak harus menggunakan grojogan, karena ikan gabus itu lebih senang di tempat atau di air yang tenang gitu. Namun demikian, saya berasumsi bahwa ketika saya pelihara ikan gabus atau anakan ikan gabus itu di tempat yang tidak ada grojogannya, maka air cenderung akan mudah butak gitu, karena ini ikan gabus yang konsumsi berbeda dengan ikan gabus yang cana atau ikan gabus hias gitu. Makanya saya mengupayakan tetap pakai grojogan, karena pemberian makan akan lebih sering gitu. Di samping itu, kebetulan saya sengaja di bawahnya itu tidak saya kasih, di dasar kolam itu sengaja tidak saya kasih pasir malang gitu, karena langsung akan kalau kondisi begini itu langsung bisa bersih gitu kan, langsung kesedot oleh filter, kemudian naik ke atas, karena kemudian di atas juga saya buat kayak saringan gitu, yang bisa saringan biasa dijual di tempat yang jual ikan gitu ya. Jadi sempat kesaring lah ya. Ini kan ada contohnya, nah, ini kan saringan gabus gitu, ada gabus atau ada filter gitu kan, yang kayak model bukan gabus tapi kayak saringan lah ya, kayak bisa kayak saringan itu, tapi berfungsi sebagai saringan. Maka ketika kotoran itu tersaring, sehingga air jatuhnya gitu dalam kondisi lumayan bening, itu yang saya lakukan gitu. Namun berbeda ketika pendapat orang yang mengatakan bahwa selayaknya ikan gabus itu tidak usah pakai aerator, yaitu monggo saja, nggak apa-apa, itu terserah ya. Kecuali dari situ, karena kebetulan saya itu ikan gabusnya ini ikan gabus konsumsi dan jumlahnya banyak, makanya itu dia tetap saya mempergunakan
aerator atau filter gitu. Jadi kotoran bisa tersedot, terserap, kemudian naik ke atas kemudian disaring. Intinya bagaimana cara merawat atau memelihara ikan gabus dari anakan adalah yang pertama tetap waktu saya beli, setelah beli kurang lebih sekitar ada total sekitar 150 ekor. Itu seperti kayak kita merawat ikan-ikan lain-lainnya. Jadi tidak boleh ketika pas datang langsung dimasukkan ke kolam, itu tidak boleh, tapi tetap dimasukkan ke kolam untuk menyesuaikan suhu air. Makanya air yang masih dalam plastik, yang masih ada oksigen itu tidak boleh langsung ikan yang masih dalam plastik itu tidak boleh langsung dikeluarkan, tapi cukup tetap taruh aja di tempat atau di kolam yang bersama ikan yang ada airnya itu, tapi tidak usah dibuka dulu gitu. Nanti baru kurang lebih sekitar setengah jam baru nanti dilepas ya. Itu yang saya lakukan gitu. Tapi sebelumnya air tetap sudah saya sediakan itu kurang lebih sekitar 2 hari ya. 2 hari itu udah, dan sebelumnya memang karena kebetulan sudah ada ikan nila, jadi tetap kondisinya itu udah air yang bahasa orang ikan bilang itu airnya itu udah siap lah untuk dimasukin atau ikan bibit gabus yang akan kita ternak atau yang akan kita pelihara itu bisa dimasukin ke situ. Cuman seperti tadi yang saya sampaikan, tidak boleh langsung pas ketika beli langsung dikeluarkan, langsung buka plastiknya langsung dituang ke kolam, itu tidak boleh. Tetap harus bersama plastiknya, tetap taruh dulu di kolam biar menyesuaikan kondisi air, biar sesuai dengan suhunya. Kemudian setelah setengah jam baru dilepas ikatannya, kemudian baru dimasukkan dalam kolam gitu kan. Ini kemudian terkait dengan masalah pemberian makan, saya alhamdulillah sih pemberian makan paling itu yang tadi saya sampaikan juga, karena kebetulan saya bekerja, paling saya pemberian makan itu terutama pasti pagi lah ya, pagi sekitar jam 7 gitu, sekitar jam 7-an saya kasih makan. Kemudian kalau memang kebetulan sempat nelpon atau ngabarin anak atau istri di rumah, paling ya anak istri di rumah ngasih makannya paling jam-jam 12-an. Setelah sore saya sempat pulang, itu paling sore jam-jam setengah 6 saya kasih makan lagi gitu. Itu karena kebetulan masih ukuran belum terlalu besar, itu saya kasih makan dulunya pakai yang sebentar. Nah ini udah habis ya. Nah, itu saya kasih makan pakai ini tuh. Mohon maaf bukannya iklan ya, karena dulu masih ikan kecil makanya saya pakai Sakura. Itu paling segini murah meriah cuma 5.000 gitu. Tapi karena sekarang ukuran ikan sudah mulai agak lumayan besar, itu saya kasih dengan pelet ikan yang ukuran paling kecil lah ya, ukuran paling kecil. Itu alhamdulillah sih sudah mulai masuk, karena kebetulan bibit ikan gabusnya ini sekarang udah ukuran, ada yang sudah 10 cm, ada yang 9 cm, ada yang masih 8 cm gitu. Jadi memang sengaja saya kasih campuran, tidak hanya murni dari Sakura, tapi karena untuk yang ukuran gede, untuk ikannya ukuran gede otomatis kan dia sudah sanggup menelan untuk ukuran pelet yang lebih besar dari ukuran Sakura gitu. Alhamdulillah, jadi kelihatannya alhamdulillah udah mulai besar gitu. Tapi intinya gini, saya sih tidak terlalu memaksakan banget atau tidak terlalu berkeinginan besar untuk segera cepat besar gitu, karena kebetulan ya udah biar aja jalan aja, namanya buat hobi gitu ya. Mungkin air buat hiburan ya, pulang kerja ngasih makan, sebelum berangkat kerja kita kasih makan, udah gitu aja sih. Sementara nanti besarnya sampai kapan ya kita kurang begitu paham. Pada dasarnya gini, ada sebagian temannya yang mengatakan itu kalau ikan gabus itu kadang 6 tahun baru bisa agak lumayan besar, ada 6 tahun, 6 bulan, ada yang dalam 7 bulan, ada yang setahun baru bisa dipanen gitu kan.
Tapi saya tidak terlalu mengejar itu karena memang sekedar buat hobi-hobian saja di rumah untuk nambah-nambah hiburan gitu ya. Pada intinya itu. Jadi tata cara perawatan atau melihara ikan gabus itu tadi. Jadi ketika kita beli bibit, itu dulu saya sempat beli bibit di pasar ikan Parung dengan ukuran 3-4 cm, itu masih murah dulu, satunya itu Rp440, satunya Rp440. Nah sekarang kondisi sudah alhamdulillah ada yang sudah sekitar 10 cm lebih ya, ada juga kayaknya udah 11 cm gitu. Itu dalam jangka waktu saya rawat kurang lebih sekitar 2,5 bulan ya. Ini 2 bulan setengah tuh udah ukuran. Nah ini kan udah ada yang ukuran lebih lumayan, udah agak lumayan gede ini. Itu kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Udah alhamdulillah. Itu pakannya tadi juga saya lihat itu dari sakura makan kecil, dan saya selingi juga dengan pelet ikan yang biasa buat pakan ikan lele gitu. Nah ini udah ukurannya udah gede. Sementara untuk air saya sengaja tidak terlalu sering nguras karena kebetulan itu tadi pakai grojogan, ada filternya gitu. Jadi palingnya berapa ya, belum tentu 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali baru saya kuras gitu. Alhamdulillah sih, mungkin kalau cara ikan gabus gitu kayaknya kan untuk yang konsumsi tidak terlalu membutuhkan air yang bening banget, enggak gitu. Air butek pun masih sanggup aja, nggak masalah kalau cara buat ikan gabus kan gitu. Yang penting menurut dia enak, tenang, suasananya nyaman, ikan akan betah di situ. Yang jadi kendala biasanya ketika airnya itu dia kurang cocok, maka biasanya pada lompat-lompat. Tapi ini alhamdulillah, karena kebetulan saya kurang tahu lah ya, ada beberapa yang sempat loncat-loncat, tapi tidak terlalu banyak karena kemarin sempat saya hitung itu kurang lebih total sekitar dari waktu beli sekitar 150-an, ini kayaknya masih sekitar 130 sekian lah, atau 130 lebih lah gitu. Jadi alhamdulillah kayaknya kan nggak mungkin berkurangnya sangat sedikit lah ya. Memang ada beberapa waktu lalu pas kebetulan saya sempat lihat di air yang bening itu ada 2 ekor kalau nggak salah mati. Itu nggak tahu matinya kenapa gitu, tapi hanya itu aja, selebihnya alhamdulillah semuanya sehat gitu. Jadi kan kita kurang paham nih matinya kenapa, karena memang kemudian di ini sama yang lain, ataupun karena kebetulan di sini juga masih ada ikan nila. Itu ikan nila yang mencoba mengganggu dia, atau itu kita nggak tahu gitu. Tapi intinya sampai sekarang alhamdulillah kondisi ikan masih pada sehat-sehat. Itu kan ada juga yang kadang-kadang tadi naik tuh, ada yang gede agak kelihatan. Nah ini kan ada gede nih, kelihatan sebelah kiri itu udah gede, itu udah sekitar ya 10 cm lebih lah. Ini udah agak lumayan gede kan tuh, udah 10 cm lebih nih, udah lumayan gede gitu kan, 10 cm lebih, sekitar 11 cm lah ini gitu. Jadi alhamdulillah. Nah ini di sini juga ada nih pojokan tuh, banyak nih tuh pojok, banyak kan tuh. Ini udah pada makan tadi, yang sesi pertama tadi udah sempat makan, ini udah kenyang. Nah jadi intinya gitu, air diusahakan kalau bisa tetap yang kira-kira bikin ikan itu betah di sana gitu ya. Gitu aja tips dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Selamat mencoba. Dengan catatan ketika kita merawat ikan tidak usah terlalu buru-buru pengen cepet panen atau pengen buru-buru panen, nikmati aja, jalanin aja gitu, asik-asik aja lah gitu ya, buat hiburan gitu. Oke, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat.